Ya, haleluya. Shalom. Semuanya bersuka cita pada hari ini. Yang harus kita boleh lambaikan tangan dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari saya mau undang setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Kita mau berikan ucapan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena saya percaya kalau kita semua, brother, sister, jemaat Tuhan di tempat ini. Dan boleh ada di tempat ini hari ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu yang enak maupun yang tidak enak. Saya percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami boleh hadir dan kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mungkin ada hal-hal yang tidak enak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau mempercayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, di balik semua hal, di balik semua peristiwa yang boleh terjadi dalam hidup kami punya satu nama yang ajaib, satu nama yang berkuasa, nama Yesus, nama Yesus. Haleluya. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyatakan bahwa nama Yesuslah yang berkuasa atas hidup kami. Nama Yesuslah yang berkuasa atas semua yang ada di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Nama Yesus yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami mau nyatakan kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami siap memuji menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Mari kita mau nyatakan kebesaran namanya. Kita mau panggil namanya. Kita mau katakan Yesus. Kita mau katakan Yesus. Oh Jesus. Haleluya Tuhan. Mari serukan namanya. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak your name. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, because your name is power,
Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Katakan your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like your name Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. His life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. Hallelujah. Your name is power, Jesus. Your name is healing. Your name is life. Your name break every stronghold. Oh, Jesus, your name, Jesus. Your name is power. Shout Jesus from the mountains. Jesus Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus, Jesus. Shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every end. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Because your name is power.
Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn light over your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. His name break every stronghold. Your name is stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. I just want to speak the name of Jesus over every heart, over every heart and every mind. Yes, I know there is peace within your presence. I speak Jesus. 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 Oh, Jesus. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. I speak Jesus. I speak Jesus. Hallelujah. Oh, I speak Jesus. I speak Jesus. I speak Jesus. Your holy name, Jesus. Oh, Jesus. Mari serukan namanya. Serukan namanya. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Your name is power. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Oh, haleluya. Haleluya. Hanya namamu Tuhan yang layak. Hanya namamu Tuhan yang layak kami sembah. Oh, yes, yes. Serukan namanya. Serukan namanya Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Namanya berkuasa. Namanya di atas segalanya. Di atas masalah-masalah kita. Di atas pergumulan kita. Namanya ajaib. Namanya menyembuhkan. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Namanya yang besar. Namanya yang ajaib. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus, Jesus. Mari semua yang letih lesu, mari semua yang berbeban berat, datang kepadanya. Panggil namanya, serukan namanya, nama Yesus. Mari yang haus dan lapar, serukan namanya, nama Yesus. Mari yang merindukannya, yang rindu lawatannya, serukan namanya. Oh, Jesus, Jesus. Panggil namanya, nama Yesus, nama Yesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Bebaskan hatimu, buka hatimu, biar Tuhan melawat kamu. Yes, 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 yes. Mari yang haus dan lapar, panggil namanya. Jesus, Jesus. Yes, Jesus. Jesus, Jesus. Yang punya pergumulan, panggil namanya. Jesus, Jesus. Sungguh namamu besar, Tuhan Yesus. Namamu besar, Tuhan Yesus. Namamu ajaib, Tuhan. Namamu dahsyat, Tuhan Yesus. Yes. Oh, Jesus. Yes. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari lebih tinggi lagi katakan, for you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else.
sebab kau besar, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Haleluya. Katakan Yesus, Yesus, haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan iman kita mau katakan dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamat. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang Tuhan. Oh karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saya undang kita makin berdiri, katakan sekali Yesus, sekali Yesus,
selamanya. Saya persilakan David. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, selamanya Kau Yesus. Harapanku tak akan hilang. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Kau pakai hamba-Mu juga yang akan bawakan firman-Mu ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat untuk kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ibu saudara boleh kembali duduk. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Masih dalam suasana liburan ya, tapi masih tetap semangat, amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Lampu belakang boleh tolong dinyalakan biar tidak terlalu gelap, biar saya bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai manusia pasti ada hal-hal yang kita antisipasi. Pasti ada hal-hal yang membuat kita tuh sangat tidak nyaman gitu. Orang memperlakukan kita seperti apa yang membuat kita tidak nyaman. Banyak hal-hal yang membuat kita tuh jadi kesal sama orang tersebut. Banyak hal-hal yang membuat kita menjadi kayak, kayaknya saya gak nyaman deh sama kamu karena kamu melakukan seperti ini, karena kamu melakukan seperti itu. Ada banyak hal-hal yang membuat kita tuh mengantisipasi itu. Misalnya apa? Contohnya dibohongi. Siapa yang suka dibohongi? Tidak ada pastinya ya. Saya pun tidak suka dibohongi. Tapi kita sering membohongi orang gak? Hati-hati kalau kita sering membohongi orang, kita akan cenderung dijauhi oleh orang. Karena dibohongi adalah salah satu hal yang kita antisipasi biar orang lain tidak lakukan terhadap kita. Kita semua tidak mau dibohongi. Diberikan janji palsu, hampir sama tuh. Kayak dibohongi. Dijanjiin, ya deh tahun depan nikah ya sama aku. Nyata sampai 3 tahun gak nikah-nikah. Bahkan ditinggalin. Kesel gak? Kesel. Dongkol gak? Dongkol. Terus apa lagi yang membuat kita kesel? Yang membuat kita mengantisipasi hal tersebut? Menunggu. Itu juga sama tuh. Saya beberapa, mungkin udah setahun yang lalu ya saya khotbah di sini. Menunggu adalah salah satu hal yang paling diantisipasi oleh setiap kita. Siapa yang suka menunggu? Tidak ada. Kalaupun kita menunggu pasti ada gadget. Kalaupun kita menunggu pasti ada Mobile Legend. Ya gak? Kalaupun kita menunggu pasti ada sosial media yang kita scroll-scroll. Karena kita pada dasarnya tidak suka menunggu. Basicnya kita tidak suka menunggu. Saya yakin kita semua yang ada di sini pasti semuanya punya gadget, benar gak? Pasti di saat menunggu yang dilakukan pertama kali adalah main gadget. Ketika handphone kita atau gadget kita nggak ada, udah tuh kita mati gaya ya. Mungkin kalau ada tulisan e-giving itu kita baca salah satu gitu. Oh giving, BCA, home chat. Saking kita nggak tahu mau ngapain ketika kita menunggu. Benar ya? Menunggu adalah salah satu atau
dari beberapa hal yang kita antisipasi. Diperlakukan gak adil. Itu juga sama. Kita antisipasi gimana caranya biar kita tuh diperlakukan adil. Adil itu sangat relatif ya. Jadi adil menurut saya belum tentu adil menurut Bianca. Adil menurut Bianca belum tentu adil menurut Della. Adil itu relatif. Tapi kita semua setuju. Kita tidak mau diperlakukan tidak adil. Benar gak? Jadi salah satu atau dari beberapa hal yang diantisipasi oleh setiap kita yang kita kalau bisa hindari adalah diperlakukan tidak adil. Nah, saya mau bahas satu hal yang kita sama-sama antisipasi agar hal ini tuh tidak menimpa kita gitu. Bahkan saya sendiri pun juga gak suka hal ini. Tetapi kita sebagai manusia pasti mengalami hal ini. Satu hal yang kita antisipasi adalah ditegur. Siapa di sini yang suka ditegur? Ditegur bukan ditegur sapa ya, beda ya. Kalau ditegur sapa saya juga mau ditegur sapa. Siapa di sini yang suka ditegur, dinasehati, dikritik? Enggak ada yang suka. Siapa di sini yang kalau berbuat salah mau ditegur? Luar biasa, mantap. Ada satu orang di sana yang angkat tangan, bagus sekali. Mindset yang sangat bagus sekali. Even kita pun yang melakukan kesalahan secara sadar atau tidak sadar, pasti tidak menyukai yang namanya ditegur. Pasti. Baru-baru ini kalau kita melihat di sosial media yang sangat menyebalkan ya menurut saya dan mungkin kita semua juga setuju. Ada seorang gitu ya yang parkir di tengah jalan, bukan di pinggir jalan itu, parkir di tengah jalan. Karena jalan ada dua jalur gitu ya, tengah-tengah dan dia tuh hampir nutupin satu jalurnya sendiri gitu. Ditegur sama mobil di belakang, diklakson. Kalau saya lihat videonya sih nggak sampai dibuang kaca ya, tapi diklakson gitu ya, diklakson. Istri saya paling kesel kalau saya klakson orang. Tapi saya bilang ke istri saya ya, tapi orang itu harus diajar, orang itu harus ditegur. Ya bukan tanggung jawab kita, ya iya betul sih, tapi tanggung jawab siapa lagi gitu ya. Kalau orang berbuat salah di jalanan, yang kena ruginya toh kita juga gitu. Jadi saya sering banget tuh klaksonin orang gitu ya. Sama yang dilakukan oleh dua orang wanita ini di dalam mobil juga gitu, menegur orang yang ada di depannya. Karena dia parkir sembarangan. Parkir gak benar ya, mengakibatkan macet tuh, di dua arah itu macet. Apa responnya? Bapak Ibu Saudara tahu ya responnya apa? Sangat tidak sopan sekali. Nah jadi orang itu pada dasar ya, pada intinya gak suka sekali ditegur. Kenapa ya orang itu gak suka ditegur ya? Yang pertama yang saya lihat adalah karena orang tersebut atau orang yang menegur itu menyatakan kesalahan kita. Ya. Jadi Izak kamu salah. Nah ketika kita ditunjukkan kesalahan ya, siapa yang suka? Gak ada yang suka. Orang yang salah yang maunya buat dia sendiri. Gak mau sampai orang lain yang nunjukin salahnya kita. Makanya orang gak mau ditegur. Karena orang lain itu yang menyatakan salahnya ke orang yang salah tersebut. Mungkin orang yang tadi parkir mobil sembarangan juga tahu dia salah. Mungkin ya, saya nggak tahu ya dia tahu apa enggak gitu ya. Tetapi ketika ada orang yang menunjuk hidungnya dia gitu ya, kamu salah. Kamu itu salah, kamu parkir mobil sembarangan. Nggak suka dia. Karena orang lain yang menyatakan itu. Yang kedua, karena biasanya orang yang ditegur nggak tahu kalau dia salah. Ini hal yang manusiawi sekali gitu. Hal yang lazim terjadi. Saya suka gak terima kalau ditegur. Karena saya merasa benar. Menurut saya benar. Saya gak salah. Tapi kadang-kadang kita gak tahu itu benar atau salah sampai kita benar-benar tahu. Siapa di sini yang tahu kalau di kota Tangerang itu ngasih duit ke pengemis adalah hal yang salah, yang melanggar hukum? Siapa yang tahu? Tapi mungkin bagi kita yang nggak tahu, kita kasih nih. Kita kasih ke pengemis gitu ya di lampu merah di kota Tangerang. Menurut Perda nomor 5 tahun 2012 itu nggak boleh.
nanti tiba-tiba Bapak Ibu Saudara bisa ditilang. Dan kalau ditilang, selamat pagi Pak, Bapak tahu kesalahannya apa? Enggak Pak, saya pakai seat belt, terus lampu nyala nih, cerita lagi malam ya, lampu nyala segala macam aman kok Pak. Bapak tadi ngasih apa itu ke anak-anak di pinggir jalan itu, pengemis-pengemis? Yang ngasih duit Pak. Bapak tahu itu salah? Nah, saya berbuat baik Pak, saya ngasih duit, saya ngebantuin negara. Anak-anak orang-orang terlantar dipelihara oleh negara, itu saya bantu Pak pelihara. Biar tetap terlantar Pak. Enggak Pak, saya bantu biar mereka punya duit buat makan. Bapak tahu nggak itu salah? Saya nggak tahu Pak, saya nggak mau tahu orang yang saya lakukan itu benar. Nah, karena dia merasa dirinya benar, padahal dia salah. Nah, kenapa orang nggak mau ditegur? Karena yang nomor 2 ini, karena kita merasa bahwa kita benar. Seberapa banyak dari kita yang merasa kalau ditegur, enggak kok saya benar, padahal kita nggak benar. Padahal mungkin aja kita salah, kita cuma nggak tahu aja, atau kita mungkin memang belum tahu aja gitu. Makanya Bapak Saudara, banyak-banyaklah mencari tahu, banyak-banyaklah belajar. Agar kita tahu, oh iya yang ini benar, oh iya yang ini salah. Pesan saya banyak-banyaklah membaca peraturan daerah gitu ya, undang-undang. Agar kita tahu, oh ini salah ya, oh ini benar ya gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini umum juga nih. Karena orang lain tahu salahnya kita. Siapa yang mau orang lain tahu salahnya kita? Enggak ada yang mau ya. Tetapi ya lucunya orang lain mau tahu kesalahan orang lain. Itu kan yang terjadi saat-saat ini ya. Di sosial media itu kalau nggak bad news, itu nggak rame. Bad news is a good news. Jadi kalau ngomongin orang, ngomongin tentang tadi tuh kesalahannya orang lain itu tadi yang parkir di jalur yang salah. Terus ngomongin soal perceraian, ngomongin soal korupsi, itu rame sekali. Karena orang pengen tahu apa sih salahnya orang. Kalau orang tuh ngelihat ya, wah ini pasangan selebritis ini tuh kayaknya sempurna sekali. Sempurna sekali. Punya pasangan yang rupawan, punya anak yang rupawan, punya harta yang melimpah gitu ya. Tetapi hanya ada satu kesalahan aja, itu netizen itu nyerangnya sangat liar sekali gitu ya, sangat buas sekali. Kita nggak mau kesalahan kita diketahui oleh banyak orang. Tetapi ironisnya banyak orang yang kepo tentang kesalahan orang lain. Itu yang terjadi. Kita nggak mau ditegur, kita antisipasi masalah teguran karena kita malu terhadap kesalahan kita. Ini kita tahu nih kita salah. Kita tahu secara hukum iya salah. Secara firman Tuhan iya salah. Secara moral iya salah. Tetapi saya nggak mau kesalahan saya ini diketahui oleh banyak orang. Diketahui oleh satu orang aja kita nggak mau. Gimana diketahui oleh banyak orang? Bapak Ibu Saudara mau kesalahan Bapak Ibu Saudara saya yang tahu? Nggak mau kan. Sebaiknya disimpan dalam hati biar orang nggak tahu kesalahan saya. Nah ini adalah kenapa orang tidak mau ditegur. Karena orang biasanya nggak mau kesalahannya ke-reveal, terungkap. Nah di sini kita akan bahas, kita akan ganti pola pikir kita. Seperti anak muda tadi yang di belakang, senang sekali kayak katanya kalau ditegur ketika ada salah. Nah kita mau belajar hari ini soal menerima teguran. Saya yakin kita semua tidak mau ditegur. Karena kan kalau yang namanya ditegur pasti kita berbuat salah, benar gak? Saya yakin kita semua tidak mau berbuat salah. Tetapi yang namanya manusia, kita tidak luput dari yang namanya salah. Benar Bapak Saudara? Kita yang namanya manusia pasti gak luput dari yang namanya dosa. Nah beruntungnya kalau ada orang-orang yang menegur kita. Nah saya pakai kata beruntung karena ketika kita ditegur, kita tahu kesalahan kita. Kita masih punya kesempatan untuk berubah kalau ada yang menegur. Jadi jadikanlah teguran itu adalah berkat buat kita.
berkat itu nggak harus selalu soal materi, kita dapat duit yang banyak, kita dapat kenaikan gaji, kita dapat bonus, kita dapat komisi, kita dapat teman yang baik, kita dapat komunitas yang baik, kita dapat sukacita yang berlimpah. Nggak hanya itu, kita mau belajar bahwa teguran itu ternyata membawa berkat buat kita. Kita harus punya mindset yang dirubah. Jadi ketika ada orang menegur, haleluya, puji Tuhan, ada yang negur saya. Berarti, oh iya ya, ternyata saya salah, saya baru tahu nih saya salah. Terima kasih buat orang yang menegur saya. Berarti orang tersebut juga care sama saya. Orang itu peduli sama saya, sehingga saya ditegur. Kalau saya nggak kenal sama orang, saya mungkin nggak akan menegur ya. Menegurnya mungkin dengan emosi gitu ya, bukan menegur dengan kasih gitu. Kita nggak mungkin terima teguran dari orang yang care sama kita. Di gereja, mungkin di kantor, mungkin di rumah tangga kita. Saya yakin orang-orang yang menegur kita adalah orang yang mengasihi kita. Saya sering banget ditegur sama istri saya, karena saya tahu saya banyak salah. Karena saya tahu istri saya mengasihi saya, karena saya tahu istri saya peduli sama saya. Sehingga istri saya mau saya berubah menjadi lebih baik. Kayak kemarin istri saya selalu menegur saya setiap minggu. Karena saya tidak melakukan apa yang ditegur oleh istri saya. Jadi kami di rumah di belakang tuh ada taman ala-ala gitu ya. Yang udah banyak yang mati gitu tanaman-tanamannya, tanaman lidah mertua. Jadi banyak yang kering. Jadi udah hampir 2 bulan, 3 bulan tuh, ya mungkin udah 3 bulan kali ya. Istri saya tuh selalu bilang, itu bersihin tuh rumput-rumputnya, bersihin tuh rumput liarnya. Tapi saya selalu menolak teguran istri saya, itu baik gak? Baik, saya tahu itu salah, ya saya tahu itu salah gitu. Tapi perlu ada teguran dari istri untuk membuat saya melakukan yang seharusnya saya lakukan gitu. Tapi sampai sekarang juga belum. Nanti habis pulang kerja mungkin saya akan... Nah, kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang begitu luar biasa. Kita semua sepakat ya bahwa entah itu anak kecil, entah itu orang muda, entah itu orang dewasa, entah itu pendosa, entah itu pendeta, entah itu artis, entah itu siapapun, tidak luput ya dari yang namanya salah. Benar gak? Karena kita semua adalah manusia. Manusia tempatnya salah. Pasti banyak salah. Kita juga akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang begitu masyhur namanya. Yang sekarang pun dikenal sama seluruh orang dunia. Mungkin hampir seluruh orang dunia kenal sama satu tokoh ini. Seorang prajurit yang gagah perkasa pada waktu masih muda, mengalahkan seorang raksasa yang disegani. Lalu dia menjadi seorang raja yang begitu besar. Bahkan dari dialah, keturunan dialah Yesus lahir. Siapa namanya? Daud. Daud itu sosok yang begitu luar biasa lah kalau Bapak Ibu Saudara baca gitu ya. Sosok yang sangat hebat sekali, tetapi yang tadi sudah saya bilang, gak ada satupun di dunia ini, bahkan tokoh besar sekalipun yang tidak berbuat salah. Kita belajar dari kesalahan seorang Daud. Kita baca di 2 Samuel 12 ayat 1. Oke, thank you. Nanti kita akan lihat yang saya garis bawahi dan saya tebalkan itu ya. Tuhan mengutus Nathan. Jadi singkat cerita Bapak Saudara, nanti Bapak Saudara mungkin bisa baca satu perikopnya di rumah. Tapi saya mau rangkum ya. Jadi ketika itu Daud melakukan sebuah kesalahan. Melakukan sebuah dosa yang fatal gitu ya. Dia mengambil istri dari orang lain gitu. Namanya Batseba. Nah, ketika waktu itu Daud berjalan gitu ya di sotong kumanya,
Dia ngelihat Batseba lagi mandi, terus punya keinginan untuk memiliki Batseba gitu. Untuk memiliki Batseba. Jadi dia susun rencana. Jadi Batseba ini adalah istri dari Uria, prajuritnya si Daud gitu. Jadi si Daud tuh udah pengen si Uria tuh udah kamu balik lagi ke rumah. Tapi karena Uria ini setia sekali gitu ya. Uria ini setia sekali sama Daud, dia gak mau ke rumah. Dia maunya tetap bersama-sama dengan Daud dan prajurit lainnya. Nah sampai satu ketika Daud udah kehabisan nakal, pada akhirnya Daud ini menyuruh Uria untuk maju di medan perang. Jadi secara gak langsung Daud pengen Uria tuh mati di medan pertempuran. Jadi dia dibuat untuk maju paling depan gitu. Pada akhirnya Uria pun mati gitu ya, dan si Batseba ini diambil jadi istrinya Daud. Singkat cerita seperti itu. Lalu datanglah Pastor Nathan, bukan. Datanglah Nabi Nathan. Dari Nabi Nathan ke Daud gitu ya. Nah, di sini Nathan itu datang, Nabi Nathan datang dengan perumpamaan gitu ya. Dengan sebuah perumpamaan, bahasa sehari-harinya mungkin seperti ini ya. Tuanku Daud, ada 2 orang kaya dan miskin. Satu kaya banget, yang satu miskin banget. Yang kaya ini punya banyak sekali ternak. Domba, lembunya gemuk-gemuk dan bagus-bagus. Yang satu lagi orang sangat miskin. Saking miskinnya dia cuma punya 1 domba betina. Itu aja. Tapi karena si orang miskin ini sangat sayang sama dombanya, setiap hari dia rawat. Terus mungkin diajak tidur bareng gitu ya, dimasukin ke dalam rumah karena cuma 1 gitu. Benar-benar dirawat sedemikian rupa. Nah sampai suatu ketika orang kaya ini kedatangan tamu. Jadi budayanya kalau ada tamu datang biasanya disuguhin makanan yang terbaik gitu ya. Nah tapi orang kaya ini gak mau ambil ternak miliknya untuk diberikan kepada tamunya ini gitu. Jadi dia ngambil domba betinanya orang miskin tadi. Diambil, disembelih dan dijamu ke tamu tersebut. Langsung ketika Daud mendengar perumpamaan itu ya, dia marah sekali. Wah itu orang gak bener tuh, itu orang kaya gak bener, itu orang kaya harus mati. Dan domba betinanya harus diganti 4 kali lipat. Marah tuh. Terus Nabi Nathannya, ya itu kamu, orang kaya itu kamu. Langsung tek gitu ya. Langsung Nathan pada akhirnya Nabi Nathan bilang, kamu sudah melakukan dosa dan kamu akan menerima konsekuensinya. Kamu sih gak akan mati, tapi akan kamu menerima konsekuensi. Nanti Bapak Ibu Saudara baca. Nah, tapi kita mau belajar dari Daud. Ketika dia salah dan dia mendapat teguran, yang pertama adalah accept it. Kita mesti terima teguran tersebut. Kita mesti terima. Tadi yang saya garis bawahi adalah Tuhan mengutus Nathan. Ini kata kuncinya, Tuhan mengutus Nathan. Kita gak pernah tahu orang yang menegur kita mungkin adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menegur kita. Jadi segala bentuk teguran, segala bentuk kritikan, terima aja dulu. Mau kita merasa kita benar, apalagi udah ngerasa salah ya, terima aja dulu. Karena bisa aja dan banyak sekali terjadi orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang yang menegur kita. Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita untuk menegur kita. Tuhan pakai Pastor Nathan, Tuhan pakai orang tua kita di rumah, Tuhan pakai teman-teman kita, Tuhan pakai komunitas kita untuk menegur kita. Ya, jadi Tuhan mengutus hamba-hambanya, Tuhan mengutus orang lain untuk menegur kita. Jadi terima segala bentuk teguran, terima segala bentuk kritikan. Yang diperlukan adalah kerendahan hati kita masing-masing. Apakah kita cukup rendah hati
untuk menerima setiap teguran? Apakah kita cukup rendah hati untuk menerima setiap kritikan dari orang-orang di sekitar kita, dari pemimpin kita, dari orang tua kita? Mungkin kita merasa orang tua kita mungkin pendidikannya nggak lebih tinggi dari kita. Tapi belum tentu kita nyampe di umur orang tua kita loh. Bener gak? Orang tua kita itu udah hidup lebih lama dibandingin kita. Gitu. Jadi hidup ini tuh gak selalu melulu soal pendidikan, ilmu pengetahuan gitu ya. Gak melulu soal itu. Itu penting tapi gak melulu soal itu. Ada pengalaman yang bisa aja belum kita dapatkan dan orang tua kita dapatkan gitu. Nah kalau dikasih tahu, terima dulu aja gitu. Mau nanti pada akhirnya kita yang benar, nggak ada ruginya. Kalau kita menerima teguran, kita menerima kritikan dari orang, itu nggak ada ruginya. Jadi terima dulu aja. Lebih banyak untungnya kalau kita ternyata memang kita yang salah. Dibandingin ruginya, nggak ada ruginya. Paling ruginya 1-2 menit, orang ngomong ke kita, oh iya, ya kalau kita benar ya, oke, udah selesai di situ. Tapi bayangkan kalau kita salah, terus kita tahu apa sih? Papa mama tahu apa sih? Papi mami tahu apa sih? Ini saya sekolah lebih pinter, saya sekolah di luar negeri. Papi mami tahu apa? Nah, kita belajar nih. Kalau ternyata kita salah, hati-hati. Kesalahan demi kesalahan, minggu lalu Pastor Nathan udah ngomong. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, itu semakin menjauhkan kita dari rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ingat itu ya. Jadi kalau sampai menjauhkan doang ya oke lah masih aman. Saya mungkin dapat rencana Tuhan harusnya 3 tahun gitu ya. Tetapi karena kesalahan dan dosa saya mendapat rencana Tuhan jadi 7 tahun lebih lama. Seharusnya bagus lebih cepat 3 tahun. Tapi karena saya melakukan banyak kesalahan sampai 7 tahun. Iya kalau cuma di-delay sama Tuhan. Kalau sampai Tuhan ganti orang gitu ya untuk melakukan kehendaknya, rugi dong. Harusnya kita kok yang melakukan itu, tapi jadi orang lain. Mending diganti ya. Ada kesalahan-kesalahan fatal pada tokoh-tokoh Alkitab yang membuat mereka sampai mati. Sebutin aja, Simpson pada akhirnya mati. Siapa lagi? Anania Safira pada akhirnya mati. Karena kesalahan mereka. Karena dosa-dosa mereka. Bayangkan. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan kita membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Membuat kita diganti Tuhan. Bahkan membuat kita menjadi mati. Kehilangan keselamatan karena kesalahan kita. Jadi kalau ada orang yang menegur kita, terima aja dulu. Karena bisa jadi ini akan berpengaruh kepada keselamatan kita. Kita semua mau kan diselamatkan oleh Tuhan terus menerus? Mau ya? Karena keselamatan itu bisa hilang kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak kerjakan gitu. Jadi harus dijaga, harus dikerjakan. Nggak bisa cuma sendiri, perlu ada orang-orang di sekitar kita yang menegur kita. Udah melenceng nih jalan keselamatan, kamu salah itu, jangan kesana tuh melenceng. Kamu salah tuh, di sana tuh tempatnya bukan keselamatan, di sini tempatnya keselamatan. Jangan sampai kita menjauh dari situ dan pada akhirnya kita rugi. Daripada ruginya besar sekali, mendingan dengerin dulu aja, terima dulu aja. Yang kedua, silakan yang kedua, don't be defensive. Nah ini kebiasaan dari setiap kita, terutama kita mungkin yang muda-muda ya, saya gitu ya. Saya masih muda, 35 tahun, jadi masih muda lah hitungannya. Itu punya fighting spirit tuh yang menggebu-gebu. Enggak cuma untuk mencapai cita-citanya gitu ya, tetapi untuk argue, untuk beradu argumen dengan orang lain tuh sangat adrenalin banget nih. Jadi kalau orang negur kita, weh kamu bisa 1 kalimat, saya bisa 101 kalimat. Jadi defensif duluan. Kok kamu gak sekolah sih hari ini? Iya hujan Mi, nanti kalau aku sekolah aku bisa sakit, tadi sakit duitnya banyak yang keluar segala macam gitu ya. Kan kamu bisa naik motor kan tetap kehujanan, nanti kalau kehujanan aku tetap sakit, kalau sakitan aku tetap. Banyak sekali alasannya gitu.
Banyak sekali excuse ketika kita diperingatkan, ketika kita ditegur. Kok kamu kemarin nggak ke gereja gitu ya? Mungkin cuman nanya doang gitu ya. Kan Pastor Nathan juga suka iseng nanya ya. Bukan suka iseng, emang dia care gitu ya. Kok kemarin gak ke gereja? Padahal nanyanya baik-baik gitu. Bukan marah gitu, biasa aja nanyanya. Kok kemarin gak ke gereja? Tapi kalau pas sampai rumah gitu, oh tadi Pastor Nathan marahin gue. Masa gue kemarin ditanyain gak ke gereja? Padahal kan gue cuman baru 7 kali gak ke gereja. Masa ditanyain? Defensif gitu. Jangan defensif. Kita belajar dari Daud. Daud ini, orang yang berkuasa tuh pada zamannya tuh. Itu saya nggak tahu ya, mungkin Nabi Nathan ketika ngomong kayak gitu ya, nge-reveal dosanya, nge-reveal kesalahannya Raja Daud, mungkin dia ngeri-ngeri gitu. Bayangkan orang yang berkuasa, bisa aja tuh Nabi Nathan langsung dibunuh. Bisa. Goliat aja dibunuh. Dia raja, punya banyak sekali panglima, gak usah harus pakai tangannya dia. Tangan musuhnya aja, bahkan Uria mati. Bisa loh, mungkin Nathan juga takut gitu ya untuk ngasih tahu. Tapi kita belajar dari seorang Daud, dia gak defensif. Mana dia bilang, siapa orang kaya itu harus mati tuh. Domba betinanya harus diganti 4 kali lipat. Ya itu kamu. Hah? Enggak, saya enggak kayak gitu kok. Iya itu kamu. Enggak, saya ngelakuin dosa yang mana sih, kesalahan mana? Enggak, Daud tidak melakukan seperti itu. Daud meskipun sebagai seorang raja, sebagai seorang panglima, dia enggak defensif. Ya oke, gue terima, betul. Karena bisa aja hal tersebut memang kita belum tahu kalau itu salah. Kita nggak tahu kalau itu hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita nggak tahu kalau itu hal yang menyakiti hati pemimpin kita. Kita nggak pernah tahu. Karena manusia itu terbatas. Bahkan Raja Daud pun mengalami sebuah kesalahan. Melakukan sebuah kesalahan. Orang yang dekat sama Tuhan. Daud itu kurang dekat apa sama Tuhan. Sampai-sampai ketika pujian dinaikkan, itu roh jahat tuh pada minggir semua. Daud itu sampai seperti itu loh, saking dekatnya sama Tuhan. Tetapi Daud pun bisa melakukan sebuah kesalahan, mungkin dia gak ngerti. Mungkin dia gak paham gitu, sama kayak kita. Apalagi kita orang-orang yang terbatas gitu ya. Apalagi kita manusia yang terbatas di hadapan Tuhan. Bisa aja kita gak ngerti bahwa itu hal yang salah. Makanya kalau orang ngomong, kalau orang lagi khotbah, kalau orang lagi sharing, didengerin. Bisa aja orang yang khotbah itu, bisa aja orang yang sharing itu ngasih pengetahuan ke kita. Dan kita tahu, oh iya gue salah. Bahaya kalau ada kesalahan yang kita lakukan terus menerus, kita gak tahu kalau itu salah. Itu sangat-sangat fatal. Kita lambat tapi pasti jalan kita menyerong dari keselamatan. Bayangkan orang ngomong, orang menegur kita, orang mengkritik kita, kita nggak dengerin. Keluar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kita nggak dengerin. Kesalahan demi kesalahan yang kita buat itu bisa fatal akibatnya. Bahkan tadi saya bilang bisa mati akibatnya. Keselamatan kita bisa hilang karena kita nggak tahu. Ya biar kita tahu, belajar. Baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Baca undang-undang. Biar kita tahu, pengetahuan kita menjadi luas gitu ya. Dengerin apa kata pemimpin-pemimpin kita. Ya mungkin saya baca Alkitabnya nggak bisa lama-lama nih. Pak David, gimana ya? Ya dengerin khotbah. Kalau fellowship, dengerin Pastor Nathan kalau lagi ngomong. Banyak hal-hal yang baru yang bisa kita dapatkan. Oh iya ternyata gue salah selama ini ya. Oh iya ternyata merokok itu gak boleh ya. Padahal di Alkitab gak ada. Oh iya tetapi karena saya dengerin Pastor Nathan,
Ternyata Tuhan nggak suka dengan orang-orang yang seperti itu yang mengotori bait tubuhnya. Jadi ketika kita dengerin orang, kita akan mendapatkan sesuatu. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita jadi tahu, oh iya ternyata yang saya lakukan itu ternyata salah. Kita bisa baca di Amsal 12 ayat 1. Nah, jangan sampai nanti kita dibilang Rocky Gerung dungu. Karena kita membenci teguran. Bahkan di Amsal 12 ayat 1 ini adalah siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, mencintai teguran. Ingat ya, kita harus punya mindset yang berubah. Teguran itu bukan buat kita menjadi malu, membuat kita jadi wah kerifil tuh kesalahannya, rasain lu. Enggak. Membuat kita harus jadi lebih bersemangat gitu ya, mendapatkan teguran. Mencintai didikan loh, mencintai teguran loh. Jadi kalau ada orang yang menegur, harusnya kita bersuka cita. Iya, gua ditegur. Berarti Tuhan masih sayang sama saya. Berarti yang menegur saya masih sayang sama saya. Berarti pemimpin kita masih sayang sama kita. Makanya ditegur. Siapa di sini yang orang tuanya negur anak tetangga? Ya buat apa? Itu kan anak tetangga ya. Kecuali anak tetangganya jahilin anak kita ya. Mungkin kita tegur, kita marahin ya. Tapi kalau anak tetangga gak mau sekolah, ya masa kita tegur? Mau ngapain? Ya gak mungkin dong. Orang yang bukan kita sayang ya. Kita gak mungkin negur anaknya. Negur orang tuanya juga ngapain, ya gak? Apalagi negur anaknya. Ya kita yang sebagai orang tua pasti negur anak sendiri dong. Gak mungkin kita negur anak orang lain gitu. Mau ngapain? Makanya selama kita ditegur, berarti kita dianggap penting. Gitu. Kita berada dalam rencananya orang tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita membenci teguran. Ingat, siapa yang membenci teguran adalah kayak yang Rocky Gerung bilang, dungu. Itu kata Alkitab ya, bukan kata saya. Yang selanjutnya, 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah jadi kita belajar dari Daud, be gentle. Akui tiap kesalahan kita. Ini Daud udah mengakui kesalahannya nih, oh ya gue udah berdosa sama Tuhan. Bahkan Daud sendiri bilang, orang kaya itu tuh harus mati. Orang kaya itu harus mati dan domba betinanya diganti 4 kali lipat. Tapi puji Tuhan ya, Nabi Nathan dengan perintah dari Tuhan bilang, enggak Daud enggak usah mati. Tapi tetap ada konsekuensinya. Ingat ya, tadi Daud bilang apa? Tentang perumpamaan itu, orang itu harus mati dan domba betinanya harus diganti 4 kali lipat. Dan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya gitu ya, di pasal-pasal berikutnya, 4 anak Daud mati. 4 anak Daud mati. Jadi ya mungkin secara, saya nggak tahu ya, tapi saya rasa nggak ada yang kebetulan. Mungkin memang sudah ada hukumnya dan segala macam, sehingga tadi yang Daud bilang 4 kali lipat ternyata dibayar dengan 4 anak Daud yang mati pada akhirnya. Jadi setiap kesalahan itu ada konsekuensinya. Tetapi meskipun ada konsekuensinya, kita belajar dari Daud bahwa dia mengakui kesalahannya dia gitu. Dia mengakui kesalahannya dia dan dia bertobat. Tuhan tuh suka banget sama orang yang mengakui kesalahan. Jangankan Tuhan ya, kita nih mungkin sebagai orang tua, sebagai teman gitu ya. Kalau ada orang yang ngaku salah sama kita happy nggak? Happy. Apalagi kalau kita tegur dia, misalnya kita tegur gitu ya, akui salah gitu, oh iya salah. Itu happy loh, yang memberi teguran itu happy loh, didengarkan dan dilakukan. Diakui kesalahannya dan tidak melakukan kesalahan lagi, happy. Saya sebagai yang menegur happy sekali. Saya juga jamin kita semua kalau kita menegur orang gitu ya, terus orang itu ternyata mau berubah karena teguran kita, happy banget. Apalagi Tuhan. Tuhan tuh paling gak bisa kalau ngelihat
hambanya itu sampai benar-benar mengakui kesalahannya sampai nangis di hadapan Tuhan. Tuhan tuh happy banget. Ingat ada ketika Tuhan Yesus disalib, ada salah satu di sebelahnya, salah satu perampok gitu ya, penjahat yang mengakui kesalahannya gitu ya. Tuhan ingatlah aku. Di saat itu juga loh, Tuhan bilang, ya nanti kamu akan bersama-sama dengan aku. Mengakui kesalahannya di saat itu. Betapa Tuhan bersuka cita, betapa Tuhan sangat happy sekali ketika ada anaknya yang mengakui kesalahannya. Langsung masuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena mengakui kesalahannya. Gimana kita tahu kita salah? Ya ditegur, balik lagi, ya ditegur dulu gitu. Ditegur, oke, saya salah, saya akui kesalahan saya. Be gentle, mengakui kesalahan kita. Hati-hati juga dengan dengan tidak mengakui kesalahan. Tadi saya udah singgung beberapa tokoh di Alkitab gitu ya, yang mereka nggak akui kesalahannya pada akhirnya mereka mati. Hati-hati. Ananias dan Safira. Saya ambil contoh Safiranya aja ya. Jadi pada waktu itu para rasul dan para murid itu ya selalu berkumpul. Mereka menjual harta kekayaannya, jual semua, kasih ke para rasul gitu ya. Nanti rasul-rasul itu akan membagikan entah uang, entah makanan ke orang-orang yang memerlukan. Jadi kehidupannya seperti itu. Nah, jadi Ananias dan Safira ini ngejual tanahnya. Menjual tanahnya, Ananias itu ditanya, kenapa kamu jual, ini contoh ya, jual 100 tapi ngasih ke saya 50. Tapi belum sampai Ananias ngomong, Ananias mati. Nah lalu Safira datang, istrinya Ananias. Dia nggak tahu menahu kalau Ananias mati. Terus rasul tersebut tanya ke Safira, Syafir atau mungkin Vira kali ya, Vira, bener nih kamu jualannya segini, bener nih kamu jualannya 50. Iya kok bener, saya jualannya 50. Dia tidak mengakui kesalahannya, dia mati saat itu juga. Ada kesempatan loh, Safira ini ada kesempatan untuk mengaku. Mungkin ceritanya akan berbeda ketika dia ditegur, terus dia ngaku. Tapi yang dilakukan Safira, dia tidak ngaku. Adam dan Hawa, nggak ada yang ngaku kan? Mereka nyala-nyalahin. Pada akhirnya kan mereka mati, diusir, akhirnya manusia mati. Jadi hati-hati, be gentle, akui kesalahan kita. Iya kalau kita salah, akui, nggak usah malu. Yang malu itu udah tahu salah, tapi tetap dilakukan. Tapi kalau udah tahu salah, minta maaf dan tidak lakukan lagi, nah itu baru gentle. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir nih, rise and shine. Baca ya di 2 Samuel 12 ayat 20. Minta tolong. Oke, thank you Neil. Nah, jadi kondisinya saat itu adalah seperti ini. Jadi Daud tahu dia salah dan salah satu hukumannya Daud adalah anak pertamanya dari Batsheba itu kata si Nabi Nathan harus mati. Tapi ketika dia lahir, dia nggak langsung mati tuh anaknya, tapi sakit dulu. Nah, selama anak Daud tuh sakit, Daud tuh berpuasa, memohon kepada Tuhan untuk biar anaknya nggak mati. Dia puasa, dia sampai guling-gulingan di tanah. Pada akhirnya anaknya mati juga. Ingat, setiap kesalahan itu pasti ada konsekuensinya. Setiap kesalahan itu pasti ada harga yang harus dibayar.
Kesalahan tuh pasti ada konsekuensinya. Kesalahan yang kita buat pasti ada konsekuensinya, langsung maupun tidak langsung. Kesalahan dalam berlalu lintas, konsekuensinya ditilang. Iya kan, itu konsekuensi langsungnya ditilang. Konsekuensi yang lebih parahnya, kalau kita ngelanggar lalu lintas, mati. Kita nerobos lampu merah, bisa tabrakan, kecelakaan, bisa mati. Ingat, setiap kesalahan ada konsekuensinya. Daud menerima konsekuensinya. Jadi ketika Daud berpuasa gitu ya, nggak makan, diguling-gulingan, terus dia memohon sama Tuhan biar anaknya sembuh, ternyata tidak. Ternyata Tuhan memang selain sayang, selain kasih, tapi dia juga Allah yang adil, Tuhan yang adil. Dia berikan konsekuensi kepada Daud, anak pertamanya mati. Nah, ketika mati, terus tiba-tiba kan ada penjaganya gitu ya, penjaga istananya. Dia ngeliatin Daud, waduh gila ini orang parah banget ya, stres banget, depresi banget, anaknya sakit loh. Terus sekarang anaknya mati nih, kita ngasih tau Daudnya gimana ya? Anaknya sakit aja dia guling-gulingan kayak gitu, gimana tahu anaknya mati, bisa bunuh diri nih. Gitu kan bisik-bisikan di belakang, gimana ya? Lu aja kasih tau, lu aja. Terus Daud lihat tuh, wah ini orang bisik-bisikan nih, jangan-jangan anak gue udah mati. Anak gue udah mati ya? Iya, udah. Ketika dia tahu anaknya mati, Daud selesai puasanya, Daud selesai memohon sama Tuhan ya. Dia kembali, dia makan. Bingung, kok dia malah seperti itu ya, anaknya mati loh. Terus Daud bilang, ya buat apa lagi? Ya anaknya udah mati, gak mungkin dong gue bangkitin lagi gitu. Gak mungkin, ya udah gak apa-apa mati, biarlah mati gitu. Dari sini kita belajar bahwa ya udah kita ngelakuin kesalahan, oke kita ngelakuin kesalahan. Kita berduka atas konsekuensi yang kita terima, oke kita berduka. Tapi ya udah sementara aja. Habis itu kita kembali lagi. Kita rise and shine. Kita bangkit dan kita bersinar lagi gitu. Setiap kesalahan yang udah kita lakukan nggak usah dilakukan lagi. Kayak saya misalkan udah tahu nih kuliah udah 7 tahun, udah hampir DO. Ya udahlah, udah tahun yang sia-sia udah nggak bukan saya udah saya keluar dari kuliah enggak. Tapi ayo kerjain lah. Ayo kerjain skripsinya, kerjain. Ya udahlah yang udah lalu udah nggak apa-apa. Ya udah mau gimana lagi gitu kan. Udah waktu udah terbuang ya udah mau gimana lagi, tapi ayo kita bangkit, kita bersinar. Kerjain skripsi, akhirnya beres. Meskipun 7 tahun tapi akhirnya beres gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itulah esensi kita ditegur gitu ya. Tahu kesalahan-kesalahan kita. Kalau misalnya saya tahu kesalahan saya ditegur. Terus saya terpuruk karena konsekuensi-konsekuensi yang saya dapatkan itu. Rugi. Buat apa? Udah ngelakuin kesalahan nih, satu hal. Ditegur. Itu kan malu ya, ditegur. Terus dapat konsekuensi dari kesalahan kita. Terus kita gak mau bangkit, ya rugi dong. Kita cuma berhenti di situ doang. Ngapain? Kalau kita tahu salah, kita dapat konsekuensinya, ditegur, ya bangkit. Kalau cuma sampai situ doang, rugi kita. Beneran Bapak Saudara, rugi. Jadi jangan sampai konsekuensi yang kita dapatkan itu membuat kita menjadi loyo. Rugi. Dan terakhir ya kesimpulannya, jadikan mindset yang baru bahwa teguran itu adalah berkat buat kita. Kita harus sama-sama berubah. Melihat teguran itu melihat teguran sebagai sebuah berkat untuk kita. Untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik. Untuk kita gak melenceng dari keselamatan kita yang seharusnya gitu. Tuhan sudah memberikan keselamatan, kita kerjakan keselamatan. Tapi memang dalam waktu kita mengerjakan keselamatan pasti ada melencengnya ke kanan lah, ke kiri lah. Mungkin dibalik lagi ke belakang. Tapi ada orang-orang yang sangat mengasihi kita, yang menegur kita. Yang membuat kita ayo jalan lagi di jalannya Tuhan. Dan satu hal, bangkit dan berbaik dari kesalahan kita, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya. Saya bilang sebuah kesalahan itu bisa Tuhan buat menjadi berkat loh. Sebuah kesalahan kita kalau kita mau berbalik ya ke hadapan Tuhan, Tuhan bisa ubah itu menjadi berkat.
Contohnya orang yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus, dia kan penjahat ya, ngelakuin berbagai macam kesalahan dalam hidupnya. Tapi ingat, kan karena kesalahan itu dia disalib ya, benar ya. Dia disalib dan dia ketemu Tuhan di situ, ketemu Tuhan. Karena kesalahan yang dia buat, dia tanggung konsekuensinya di kayu salib, ketemu Tuhan dan akhirnya diselamatkan. Karena mau berubah, karena mau mengakui kesalahan. Dan satu hal lagi, Bapak Ibu Saudara, Yesus anak Daud, keturunan Daud. Dari istri siapa? Keturunan Daud itu akhirnya Yesus lahir. Betul, dari keturunan Batsheba. Sebuah kesalahan yang Daud lakukan, tapi akhirnya menjadi berkat. Karena Daud mau mengakui kesalahannya, dia mau bangkit. Dari Batsheba lahirlah Salomo. Lalu Salomo terus sampai akhirnya Yesus lahir. Ingat, dari sebuah kesalahan Tuhan bisa membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau tutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan memiliki hati kerendahan hati Tuhan. Agar kami boleh ditegur Tuhan Yesus. Agar kami boleh siap untuk berubah ya Bapa. Untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menerima setiap teguran. Ajar kami untuk menerima setiap kritikan yang membangun bagi setiap kami Tuhan. Agar kami boleh terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Agar kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan orang-orang yang menegur kami. Engkau yang pakai setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Engkau yang berikan hikmat Tuhan Yesus bagi setiap orang-orang yang menegur kami. Engkau juga berikan hikmat bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan Yesus belajar dan terus belajar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap dosa kesalahan kami ya Bapa. Kami mau akui itu Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau akui itu Tuhan. Kami mungkin sudah terima konsekuensinya ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Engkau juga Allah yang kasih Tuhan Yesus. Engkau juga Allah yang memberikan kami kekuatan Tuhan untuk kami menanggung setiap kesalahan kami ya Bapa. Engkau yang akan membuat kami keluar Tuhan Yesus. Engkau yang akan terus membuat kami naik Tuhan dan bukan turun Bapa. Engkau yang akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan Yesus. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini ada buat kami. Karena kami masih boleh bernafas di tengah hingar-bingarnya dunia ini Tuhan. Kami percaya Engkau memilih kami untuk menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami mau melakukan setiap tugas yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh setia dan taat sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami mau Tuhan menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Seperti Engkau memberkati bangsa Israel. Kami mau mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera sukacita. Berkat-berkat Tuhan yang melimpah ada di dalam hidupmu. Bagikanlah itu menjadi berkat buat sesamamu. Terima kasih Tuhan. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.